Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya eh, pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai ya, istilahnya apa ya? Kalau podcast kan nggak pantas ya, belum terkenal soalnya. Ya kita mau ngobrol-ngobrol aja terkait tentang pengumuman SBMPTN ya namanya ya. Yus. SBMPTN hari ini dan dua santri-santri dari Transen ini keterima di ITB. Kita akan Alhamdulillah. sedikit bertanya terkait nanti apapun lah yang terkait dengan tentang ITB dan rencana yang ke depan. Langsung saja kita sapa, ada Ken Hanifah. Ken Hanifah ini asalnya dari mana kamu, Ken? Kalimantan. Tapi sekarang posisinya di mana? Di Mana? Sukoharjo, Ustaz. Oh, Sukoharjo ya. Jadi Ken ini salah satu nominator beasiswa perintis ITB. Gitu. Jadi, kalau misalnya Ken diterima di ITB, dapat beasiswa penuh sampai lulus. Nah, posisinya sekarang kan sudah lulus, berarti insya Allah nanti akan dapat beasiswa perintis. Amin. Terus satunya lagi Jalu itu dari Magetan ya, Jalu ya? Iya, Magetan, Jawa Timur. Oke, kita sama-sama orang Jawa Timur. Ya, halo. Jalu ini keterima di ITB di Fakultas Teknik Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Jurusannya nanti mau ngambil teknik lingkungan ya? Ya, benar sekali. Kalau Ken kan tadi jurusannya adalah sekolah farmasi, otomatis nanti farmasi ya. Terus ya untuk yang pertama saya ingin nunjukin ini adalah hasil screenshotnya tadi, pengumumannya. Ya, ini ada Ken di ITB. Yes, alhamdulillah. Setelah perjuangan ya Ken ya. Kamu masih ingat ruangan ini nggak? Ruangan yang tiap hari kamu gunakan buat belajar ini ya, beasiswa perintis ya. Ini kan diterima di ITB di program studi sekolah farmasi, ISF. Ini kampusnya di mana? Di Ganesha juga ya? Terus kalau yang Jalu ini Jalu di ITB juga di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Ini kampus Ganesha. Nanti kalau di ITB itu kan biasanya kita masih diterima di fakultasnya, terus kemudian ada spesifikasi ke jurusannya, gitu ya biasanya ya. Iya. Saya ucapkan selamat di awalnya, selamat sudah perjuangannya tidak sia-sia. Alhamdulillah bisa diterima di ITB. Iya, kok kalian ini ya? Kalian kok tanggal lahirnya hampir sama ya, 24 September sama 27 September. Selisih 4 hari Oh ya? iya. Oh iya. 3 us. Oh iya 3 hari 3 ya? hari. 3 hari. Selisih 3 hari. Selisih 3 hari tanggal lahirnya hampir sama. Oke, saya mau tanya ke masing-masing ya. Yang pertama, saya ingin tanya terkait tentang cita-cita di awal. Sebenarnya Ken itu pengennya jadi apa sih Ken? Pengennya jadi apa cita-citanya? Lupain jelasin. Gimana? Susah jelasin, Ustaz. Gimana? Ya dengar? Susah jelasinnya. Susah jelasinnya. Ya, kamu awalnya itu sebenarnya pengennya itu ngapain gitu loh, pengen jadi apa gitu, apa pengen jadi pengusaha, apa pengen jadi dosen atau apa gitu. Apa ya? Terus sebenarnya paling bingung kalau ditanya tentang cita-cita kayak gitu. Oh gitu ya. Karena terlalu banyak cita-cita ya. Apa kan kira-kira kan?
Lebih mungkin ke peneliti. Peneliti ya, anak riset Rek. Kalau Jalu apa Jalu? Kalau saya apa ya? Kan saya masuk FTSL itu kan pengen ambil teknik lingkungan. Nah Ya. itu karena disarankan bapak saya biar nanti kerjanya jadi konsultan semacam itulah Us. Tapi kedepannya saya melihat kayak bahwa dunia ini kayak apa ya, lingkungannya terutama laut itu butuh perbaikan lah. Dan Ya, di jurusan teknik lingkungan prospek kerjanya juga banyak yang merujuk untuk memperbaiki lingkungan secara umum lah, terutama lautan. Karena bahkan ada penelitian bahwa jumlah sampah di lautan itu bahkan telah melebihi daripada jumlah ikan di laut itu sendiri. Jadi ya saya merasa apa ya, kita sebagai manusia sudah merusak ya sebaiknya kita perbaiki lagi. Jadi semacam itu, ingin memperbaiki lingkungan. Oke, siap. Jawaban yang mantap ya. Tujuannya Ya. mulia. Nanti kalau misalnya mau di Inilah. ITB kan, insya Allah jalan-jalan itu pasti ada. Kalau misalnya kan otomatis kan sudah masuk di farmasi ya, otomatis nanti insya Allah kerjanya kan di seputar apa namanya lingkungan kesehatan gitu. Kalau Jalu kan teknik lingkungan otomatis yang diharapkan kan kalau teknik lingkungan ya otomatis ya sudah kerjanya adalah untuk lingkungan. Ya benar sih jawab yang dibilang Jalu tadi, kalau misalnya lingkungan kita sekarang sudah sangat memprihatinkan gitu. Jadi mungkin dengan keberadaan Jalu bisa membantu, itu kan tujuannya ya. Itu adalah salah satu cita-cita. Kemudian saya secara langsung maupun tidak langsung itu kan mengamati bagaimana kalian itu berjuang gitu loh. Kalau saya lihat Ken itu wis bener-bener apa ya, banting tulang gitu loh. Maksudnya belajarnya itu sampai ketol banget itu bagaimana bisa prepare buat bahasa perintis, terus kemudian akhirnya sampai gitu loh, terus kemudian ikut kegiatan sampai ujian akhir sekolah itu sampai izin-izin ya, izin-izin supaya bisa ikut bimbingannya bahasa perintis ya gitu. Terus kemudian yang Jalu itu saya ingat masih kalau setiap malam tuh belajarnya sampai pagi-pagi ya Jalu ya. Masih ingat? Iya biasa ya, kayak biasanya. Masih ingat kejadian ini nggak, menolong bapak-bapak yang di depan masjid nggak? Iya iya masih Kan ingat. pulang dari belajar ya. Nah, Iya. saya ingin tanya, seberapa pingin sih kalian sebenarnya masuk ITS? Apakah kalian tuh ITB, apakah kalian tuh pengen banget atau terpaksa untuk masuk ITB atau karena apa gitu loh? Dulu gimana Jan? Kalau saya awalnya baru tahu ITB itu jujurnya baru masuk SMA. Ya ada apa? Kayak orang-orang bilang ITB itu susah. Ya saya jadi semacam tertantang lah Gitu. Kalau aku kayaknya seru deh bisa masuk situ. Dan kedepannya saya lihat kayak ternyata juga apa universitasnya bagus. Jadi tertarik untuk belajar di sana. Jalu pernah pernah ke sana sebelumnya nggak? Pernah ke ITB nggak? Belum. Belum ya. Tapi ya berarti dari awal masuk Trend Science berarti udah ini ya, cita-citanya pengen ke ITB memang ya. Iya Jalu. Yes. Terus oh ya, kalau saya masih ingat kalau yang Jalu itu kan saya sempat kecewa sama Jalu ya. Saya pernah ngomong sama kamu ya Jalu ya. Kamu masih ingat nggak? Yes. Jalu itu salah Masih satu ingat nominasi. Ya? Masih. Nominasi peringkat 20 nominasi pemeringkatan untuk daftar SNMPTN ya. Nah, terus kemudian Jalu itu mengundurkan diri terus tidak mau ikut SNMPTN, akhirnya dioper sama temannya yang peringkatnya setelahnya itu. Jadi akhirnya Jalu itu memutuskan untuk tidak mengikuti SNMPTN. Saya tanya, kenapa kamu kok nggak ikut? Saya yakin Ustadz pasti saya nggak keterima.
biar teman-teman yang lainnya aja yang ikut, karena kalau misalnya jalur apa undangan di ITB kita masih belum dipercaya. Terus saya marahin, loh kamu itu loh menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan sama Allah. Berarti kelihatan kalau misalnya sudah sangat pengen banget ya, tapi dengan jalan yang Yes. berbeda, dengan cara yang berbeda. Oke, kalau Ken gimana Ken? Kamu seberapa ingin sih masuk ITB? Apakah benar-benar ingin banget atau karena biasa perintis atau gimana? Kalau awalnya sih kan, sebenarnya sih aku pengennya masuk IPB. Soalnya kan kalau Eh, suaranya kecil banget kan? Halo? Halo ya? Coba. Halo? kedengeran Ustaz, Ya, lumayan kedengeran. Gimana? awalnya tuh sebenarnya saya pinginnya tuh masuk IPB. Ya, Karena kan jurusan yang biologi kimia gitu lebih banyak di IPB daripada ITB. Soalnya ITB juga lebih banyak teknik. iya benar. Habis itu akhirnya orang tua tuh nemuin yang perintis itu. Habis itu suruh nyoba. Akhirnya nyoba. Dan sebenarnya saya tuh dari awal tuh emang udah sebenarnya nggak yakin. Apalagi ITB yang nominasinya tinggi kayak gitu kan ya. Tapi kayak akhirnya lurus perintis. Perintis habis itu orang tua bilangnya udah kecemplung. Kalian berenang aja. Akhirnya ya udah dilanjut. Apalagi waktu itu Mas juga bilang walaupun orang tua mungkin nggak paham lapangannya apa gitu, nggak paham susahnya gimana. Saya kaget juga waktu masuk itu. Serba ini ya, maksudnya serba apa ya? Serba tiba-tiba masuk gitu tiba-tiba gitu ya. Ya, Terus ini apa namanya? Kamu kan dulu eh, nominator juga ya pas waktu senam PTN ya. Kamu dulu milihnya nggak di ITB ya? ITB maksudnya. Enggak, yang ini yang dulu pas waktu jalur Pilihan undangan itu loh. pertamanya di ITB. Pilihan pertama di ITB. Iya, iya. Oh gitu. Tapi ini ya masih belum diberikan kelolosan ya. Coba kalau lolos di Ya. ITB berarti nggak pakai beasiswa ya? Atau gimana? Terus pakai Ustaz. Tetap pakai ya? Yang lulus SNMPTN juga tetap. Oh gitu. Berarti tetap meskipun lolos SNMPTN tetap dapat beasiswa dari ini ya, dari perintis ya. Oke, terus kok bisa ngambil sekolah farmasi itu apa latar belakangnya itu? Kenapa kok kan tiba-tiba ambil sekolah farmasi? Ambil farmasi itu kenapa? Karena saya emang udah suka subjeknya dari sejak kelas 11 dan kalau misalnya masuk ITB juga inginnya ya masuk situ. Oh gitu, sama aja ya berarti. Ada ini nggak? Ada alasan tersendiri atau misalnya saya ingin menciptakan obat corona atau apa gitu? Kayak Jalu kan ingin apa ya, memperbaiki lingkungan dengan Jalu, atau terus kalau misalnya kan berarti apa ya? Ada alasan khusus nggak kira-kira? Ada background tersendiri nggak? Sebenarnya kan kalau di dunia kesehatan itu ada kedokteran, ada farmasi dan lain-lain kayak gitu kan. Tapi kalau kata bapak saya, sebenarnya dunia kesehatan itu lebih dikontrol sama industri farmasinya, lebih ke obat-obatannya. Dan yang saya tahu sampai sekarang itu kebanyakan orang maunya kesehatan yang instan, yang obat itu obat kimia kayak gitu. Sementara sebenarnya Allah itu kan udah nyediain alam yang itu bisa dieksplor lebih jauh lagi. Jadi bisa bikin obat-obatan herbal yang lebih bisa mencegah daripada mengobati di akhir-akhir yang bisa nolongin orang kecil juga lah. Soalnya kalau misalnya apa sih obat-obat yang sekarang yang kimia kayak gitu kan banyak efek sampingnya, itu juga
ya bisa dibilang mahal. Iya juga sih. Bener. Jadi kalau misalnya saya ini deh, saya setuju sama pendapatnya bapaknya Ken kayaknya. Karena misalnya dunia kesehatan ini memang dikuasai sama orang-orang farmasi ya sebenarnya, sama obat-obatannya sebenarnya. jadi sebenarnya dokter memberikan informasi terus kemudian tetap dikasih obat karena berarti tetap aja di apa namanya obat-obatan yang menguasai sebenarnya. Oke, kalau saya lanjut ya, kalau misalnya saya apa namanya, saya tanya gini, bagian tadi kan ini kan alhamdulillah sudah keterima di ITB ya. Kalau di ITB itu saya tadi browsing kalau di apa namanya di teknik lingkungan ya, di fakultasnya Jalu itu saya lihat yang tahun kemarin itu rata-rata UTBK-nya itu adalah 690 hampir 700 dan nilai UTBK terendah yang diterima itu adalah 665. Berarti skornya Jalu kira-kira ya sekitar itu ya, berarti bisa di atas 700 juga ya. Sama juga kalau misalnya yang di sekolah Iya, kira-kira seputar itu. Kalau di sekolah farmasi itu saya lihat 683, rata-rata yang diterima adalah 655. Jadi ya tetap tinggi ya, tetap di atas 650 ya. Yes. Itu kalian targetnya, karena itu sebenarnya dari awal tuh target nilai UTBK yang tinggi atau target keterima di ITB. Maksudnya gini kan, bisa aja kan kalau misalnya kita targetnya itu adalah UTBK yang tinggi, nanti kalau misalnya kita tidak lolos di ITB, tapi kita bisa daftar buat kampus yang lain, misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita memang targetnya yang penting diterima, ya udah diterima gitu aja kan. Itu gimana? Kan apa motivasinya? Apakah nilai UTBK yang tinggi atau memang target utamanya adalah ITB? Gimana kan? Kamu gimana? Kalau saya targetnya emang buat menuhin masuk ITB-nya itu. Berarti berapapun nilainya yang penting ini ya kan ya, yang penting apa namanya diterima di ITB ya. Iya, saya masih ingat dulu. Kalau nanti saya tambahin sedikit. Saya masih ingat dulu kalau misalnya saya cerita ke anak-anak itu, kalau misalnya kalian kalau misalnya punya cita-cita itu jangan target masuk perguruan tinggi itu jangan target nilainya yang tinggi, tapi yang penting keterima aja. Kalau Jalu gimana? Yang penting keterima juga. Ya, masuk ITB wis. Ya memang orientasinya yang adalah penting keterima. ITB, ya. Berapapun nilainya yang penting keterima ya. Yes. Karena kan ini kalau misalnya berapapun nilainya yang penting keterima, kita juga nanti di kampus itu pasti nanti apa namanya penggodokan atau pembelajaran yang sungguhnya, kita memperoleh ilmu, kita memperoleh apa namanya pengalaman itu ya di kampus itu nanti di jurusan kalian. Jadi sebenarnya misalnya Jalu kalau misalnya di teknik lingkungan tapi misalnya ilmu biologinya nggak terlalu bagus karena Jalu kan atletnya fisika ya. Iya. Itu nggak apa-apa sebenarnya. Jadi kan yang penting kita bisa lolos. Nanti masalah kita belajar terkait tentang lingkungan atau terkait dengan farmasi itu juga nanti sambil jalan aja nanti. Pasti kalian punya dosen-dosen yang bagus, terutama di dosen-dosennya bagus. Kemudian ya, teman-teman yang memotivasi gitu, pasti. Nanti teman-teman pasti teman-teman anak-anak yang bagus-bagus. Tenang aja nanti. Pasti kalian, wah temanku kok belajarnya sampai segini, berarti aku harus lebih belajar lagi, pasti kayak gitu. Keren-keren pasti nanti teman-temanmu. Amin. Amin. Oke, selanjutnya untuk tips dan trik, ada nggak tips dan trik buat teman-teman misalnya yang mau ke ITB atau adik-adik yang mau ke ITB, tipsnya apa, belajarnya apa? Kalian belajarnya itu sampai seperti apa sih supaya bisa ke ITB itu? Saya mau tanya yang tentang belajarnya itu seperti apa? Sehari itu kalian belajarnya berapa kali atau berapa jam gitu? Saya mau tanya. Siapa? Ken dulu ya? Gimana kan kamu Ken? Lewat biasa perintis apa sudah cukup atau tambah belajarnya lagi? Tambah belajar lagi. Kalau biasa perintis itu berapa jam kemarin? Kalau perintis itu dari sejak jam 7 sampai jam 12, istirahatnya 15 menit. Ya, jadi ada 2 pelajaran.
satu pelajaran 2 jaman. Habis itu sorenya ada bahas-bahas soal bareng-bareng. Habis itu biasanya malamnya saya tambahin belajar lagi sendiri. Bahas soalnya tuh berapa menit? Bahas soal itu dari sejak jam 3 sampai jam 4 sampai jam 6. Sampai jam 6. Terus malamnya kamu belajar sendiri? Ya. Oke, berarti totalnya dari jam 7 sampai jam 12 berarti 5 jam. 5 jam, kemudian 4 sampai 6 2 jam. 5, 7. Belum lagi malamnya. Berarti dari 24 jam hampir 10 jaman ya buat belajar. Khusus buat masuk di ITB ya. Oke, kalau Jalu gimana Jalu? Saya ya kurang lebih habis subuh itu kalau ya saya belajar lah habis subuh. Kan pagi itu terutama kan masih refresh, masih fresh lah. Jadi untuk dibuat belajar masih masuk. Terus pagi biasa, siang kalau masih bisa belajar saya buat belajar. Tapi kalau misalnya ngantuk nggak saya paksain. Jadi kalau ngantuk tidur daripada nggak fokus. Terus sore kadang belajar, kadang olahraga, kadang ya intinya bebas lah. Kalau mau belajar, kalau mau ngapain ya ngapain gitu. Terus malamnya relatif, Hus. Kadang kalau semangat gitu, kadang jam 12, kadang lebih dikit. Tapi kalau capek itu jam 10-an, terus tidur selesai. Jadi ini ya, tergantung ini ya waktunya tetap banyak sih kalau menurut saya. Kalau Jalu habis subuh terus kemudian pagi belajar, kemudian ada sekolah, Pagi terus belajar. malam sore juga belajar, malam juga belajar. Terus sampai jam 10 itu kalau misalnya nggak ngantuk, kalau misalnya nggak ngantuk kan bisa sampai jam berapa itu biasanya? Ya 12 lebih dikit lah kadang. 12. Jam 12-an. Oke, Jalu ini salah satu anak yang sering tidur di kelas. Maksudnya pas waktu jam belajar malam itu sering di kelas. Gitu. Ya. Kalau fisika, kebetulan Jalu kan atletnya fisika. Jadi kalau fisika di kelasnya Jalu itu Jalu tempatnya bertanya, sumber belajar. Oke, selanjutnya kalian ini enggak? Ya kan pasti saya pengen tanya, ada amalan khusus atau istimewa nggak yang misalnya kalian lakukan, misalnya kayak puasa atau apa gitu, sholat malamnya digiatin atau gimana? Kan ada amalan khusus buat itu nggak, buat supaya diterima, atau amalan yang biasa dilakukan lah ini seperti itu? Kalau amalan Kan suaranya nggak kedengeran sama sekali. Halo? Halo. Ya, Kedengeran dah, Sir? Udah, kedengeran. Kalau amalan sunnah sebenarnya nggak ada yang khusus sih, Ustaz. Lebih ke ke kebiasaan aja. Kan soalnya biasanya ada waktu-waktu doa yang dia itu dimustajabkan. Ya. Walaupun dia itu kecil, tapi kalau misalnya dia masuk ke kebiasaan kan lebih dihitung. Iya, terutama tadi ya bagian ini ya, waktu-waktu doa. Kalau misalnya amalan khusus ya berdoa itu ya, maksudnya. Kalau yang sunnah dan lainnya nggak ada ya. Kalau misalnya dikhususkan, saya pengen masuk ITB, itu nggak ada ya. Berarti lebih pada ya udah amalan yang biasa dilakuin gitu ya. Kan ada juga. Karena kalau menurut saya sih, gimana? Kalau menurut saya sih lebih penting konsistensinya. Ya memang harusnya seperti itu. Kan kadang saya pernah nemuin anak itu dia jarang puasa, misalnya tiba-tiba pas waktu dia ini puasa kan gitu kan. Berarti kan konsistensinya masih kurang. Kalau kamu konsisten kayaknya. Kalau Jalu gimana Jalu? Ada amalan khusus nggak?
Kalau dibilang khusus gimana ya, Us? Ya nggak khusus-khusus banget sih. Cuman saya ingat dulu itu kakak kelas saya, apalagi kan saya dulu waktu kelas 10 11 itu sering diingetin apa buat satu amalan khusus ya semacam itulah Ya, yang nggak dilakuin orang lain, Us, kayak semacam itu. Ya terus saya kepikiran ya kenapa nggak kayak gitu. Akhirnya kalau misalnya kayak pulang larut dari kelas kayak gitu terus saya lihat kayak sandalnya Ustadz itu nggak rapi tuh, kadang kalau pulang larut saya rapikan, kan kadang ya kayak gitu. Terus di samping itu eh kalau misalnya saya jalan, kalau ini nggak malam doang, misalnya saya jalan terus lihat ada kayak sampah di di jalan nanti saya buang kayak gitu. Terus puasa Daud, kalau puasa Daud masih belum lancar sih, kadang bolong dan ya saya usahakan tahajud terus. iya. Berarti ada amalan sederhana tapi istimewa ya. Sederhananya adalah hanya menata sendal. Tapi istimewa nggak semua orang bisa ngelakuin itu kan ya. Berarti selama ini yang Iya, natain sendalnya saya, kamu berarti Jelu ya salah satunya. ya Baru mungkin ketahuan, baru orang lain juga ketahuan. mungkin. Ya, Oke. Eh, kan kita kan kalian pengumumannya tadi sore kan ya. Tadi sore sekitar jam 3 ya. Jam 3 kan biasanya. Itu ada firasat nggak kalau misalnya kalian itu keterima? Kalau saya sih biasanya kalau sering lomba atau ikut apa itu, saya sering dapat firasat, oh ini lolos, oh ini nggak lolos, tuh ada firasat tuh. Sekarang ada, kira-kira ada firasat nggak kira-kira kalau keterima gitu. Lalu gimana? saya sejujurnya enggak, Us. Udah pasrah lah. Terima pilihan pertama alhamdulillah. Alhamdulillah. Pilihan kedua juga alhamdulillah. Enggak keterima ya alhamdulillah. Soalnya Allah ngasih yang terbaik lah, saya pikir gitu. Iya, Dan iya, bagus. alhamdulillah, ya begitulah. Sip, mantap. Emang Jalu pilihan keduanya di mana? Di UPN Veteran Jawa Timur, Us. Juga Apa? teknik lingkungan. Kan lingkungan juga. Kalau misalnya Ya, dua-duanya nggak lolos, rencananya kemana? mungkin ujian tulis UGM, Us. Oh, UTL ya, teknik lingkungan juga ya? Enggak ada, Us. Apa teknik lingkungan di UGM? Oh, nggak ada ya? Enggak ada. Oh, gitu. Oke, kalau kan gimana kan? Ada firasat nggak? Kalau firasat sebenarnya enggak usah. Tapi sebenarnya sih kalau misalnya lomba itu, itu saya sebenarnya ngerasa down dan tidak yakin kalau nggak bakal keterima. Entah kenapa selalu keterima. Kan suaramu kecil lagi kan? Saya nggak ada firasat. Halo? Ya, halo? Ya, oke. Lanjut. Sebenarnya nggak ada firasat, Ustaz. Tapi entah kenapa kalau misalnya saya ikut lomba, habis itu sebelumnya setelah ngerjain soalnya kayak gitu tuh udah down dan udah ngerasa nggak mungkin lanjut teknik, nggak mungkin. Tapi entah kenapa selalu lanjut. Dan yang SMA juga gitu. Pokoknya kalau sebelumnya ngerasa down gitu, ya Allah tuh emang benar-benar ngasih kejutan, ngasih jalan yang emang dia pilihkan. Pokoknya, apa ya, apa namanya, luar biasa ya. Ya, ya. Berarti memang, ya hampir sama lah. Kalau saya biasanya kayak gitu juga. Di saat kadang itu saya malah, apa yang saya biasanya selalu yakin dengan apa yang saya kerjakan. Tapi ketika saya yakin banget, itu kadang seringnya adalah ketika saya yakin banget itu sering malah 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 dapatnya. Tapi kalau saya ragu itu malah ya pasti nggak dapatnya. Gitu. Berarti kita kebalikan berarti kan. Oke, selanjutnya ini kan kalian udah keterima, terus dan banyak teman-teman kalian yang masih belum dapat kampus. Lo ada pesan-pesan buat teman-teman ada nggak supaya keterima atau gimana gitu? Maksudnya pesan buat teman-teman yang sudah keterima maupun yang belum keterima gitu. Pesan-pesan buat teman-teman. Ya, siapa dulu kan dulu ya? Ya, yang buat yang udah keterima, selamat, teruskan perjuangan, jangan ngerasa ini sebagai akhir, tapi ini justru awal, karena dunia perkuliahan itu beda jauh banget sama SMA, apalagi pondok, apalagi buat teman-teman yang belum keluar,
yang belum pernah ke SMA negeri. Sebenarnya saya juga belum pernah ke SMA negeri. Jadi belum benar-benar belum tahu dunia luar juga. Dan buat yang belum keterima, semangat buat UM-nya, semangat mungkin mau masuk swasta. Pokoknya kesempatan itu banyak, bikin kesempatan sebanyak-banyaknya, karena siapa tahu kan ada salah satu yang bisa masuk. Jadi pokoknya semangat, jangan kasih kendor. Dan pasti Allah selalu punya plan yang lebih baik daripada yang plan yang lebih ya. Yang kan. Betul sekali. Kalau Jalu gimana Jalu? Pesan buat teman-teman yang keterima dan yang belum keterima. Ya sama Us. Untuk yang keterima selamat dan teruskan perjuangan, karena itulah nanti akan lebih susah dan lain sebagainya. Dan untuk yang belum keterima, jangan patah semangat, masih ada jalan yang lain. Apapun jalan yang akan kalian tempuh, baik yang memilih untuk PTN ataupun dan lain sebagainya, percaya dengan jalan kalian. Dan jika kalian sudah berharap dengan SBM tapi belum keterima, yakinlah bahwa Allah pasti memberikan keputusan yang terbaik bagi hambanya. Gitu. Mantap sekali jawabannya. Kayak anak pondok ya. Memang anak pondok ya. Yes. Oke, nanti kalau misalnya teman-teman menghubungi terus minta bantuan buat belajar, nanti tetap dibantu loh ya, Jalu, Ken. Jadi tetap harus tetap kasih semangat buat teman-temannya. Kalau misalnya ada soal-soal yang mau dibagikan ke teman-teman, yang mau di-share, itu share aja. Dulu belajarnya ini loh, terutama nanti ke depannya buat adik-adik bagaimana kasih tips-tipsnya supaya nanti bisa belajarnya maksimal dan bisa yang mau ke ITB bisa tembus ke ITB. Oke, bisa ya? Amin. Yang terakhir ada enggak pesan khusus atau pesan khusus atau kata-kata mutiara yang buat memotivasi semua orang? Ada enggak? Siapa dulu? Jalu apa Ken? Kalau saya dulu pesannya ke Jalu adalah untuk menjadi yang terbaik, tidak hanya cukup baik tapi harus sangat baik. Berarti untuk menjadi yang sangat baik berarti harus disiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik pula. Kalau Jalu gimana? Ada ini enggak kata-kata khusus apa Jalu? Kalau dari saya, untuk adik-adik dan teman-teman, itu ibadahnya jangan lupa. Karena sejatinya apapun yang kita perbuat itu, kita hanyalah perantara lah dari Allah. Karena semua itu hanya rezeki dari Allah. Untuk ibadah diperkuat, dan mungkin untuk buatlah satu amalan khusus yang tidak perlu berat, tapi kalian istiqomah dapat mengerjakannya setiap hari. Dan untuk belajar, tetap semangat, karena pada dasarnya ya belajar dengan sungguh-sungguh, temukan metode yang sesuai dengan kalian, tidak perlu iri ataupun melihat metode orang lain bisa bagi mereka, tapi temukanlah metode bagi kalian sendiri yang sejatinya kalian nyaman, dan belajar dengan sungguh-sungguh dengan metode tersebut. Baik. Kalau Ken gimana Ken? Kalau saya suka sama satu quote-nya Anies Baswedan. Siap, apa itu? Dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang. Jadi apapun yang terjadi, pokoknya tetap semangat. Saya juga suka quote itu. Oke, gimana kan? Jangan tinggi hati. Ya, itu tetap pasti rendah hati. Dan siapkan semuanya dengan baik. Oke, untuk keduanya terima kasih sudah bisa berpartisipasi untuk malam ini. Semoga sukses kuliahnya. Ini adalah starting point buat kalian semuanya. Baik, semoga sukses di ITB-nya dan membawa nama Transcend lebih baik lagi di ITB. Amin. Terima kasih Jalu, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.